Aku mengacukannya dan tetap menyeberang sambil berlari. Untungnya ada mobil yang lewat hingga mereka tertahan tidak bisa segera menyeberang menyusulku. Sampai di seberang aku melihat kanan kiri mencari tempat untuk bersembunyi. Aku bernafas lega di sebelah kanan ada warung tenda, aku berlari ke sana. Warungnya cukup lumayan ramai. Aku langsung duduk berbaur agar diri ini tersamarkan dan mengira aku adalah pengunjung yang menikmati makan di warung tersebut. Dengan gelisah aku duduk sambil menundukkan kepala. Seorang pramusaji mendekatiku, "Pesan apa, Bu?" Aku tersenyum dan menerima catatan menu dari dia. Tanpa membacanya aku memesan teh manis dan nasi pecel lele. Karena terlihat di bannernya tersedia makanan itu. Pramusaji meninggalkanku setelah mencatat yang aku sebutkan. Aku masih saja khawatir, sebentar-sebentar melihat ke arah jalan yang tadi kulalui. Tiba-tiba sesebapak menghampiriku, dia mengenakan celemek dan menyapaku. "Ada apa, Mbak?" Ternyata dia pemilik warung tenda ini. Terpaksa aku mendongak kepadanya. Aku seperti mengenal wajahnya tapi tidak ingat siapa dia. Lelaki itu tersenyum membuatku lebih nyaman. Netra ini masih saja melirik ke arah jalanan tadi. "Mbak perlu bantuan?" Aku yang baru sadar jika ada bapak tersebut di depanku menatap matanya. Dia mengangguk, "Saya akan membantu, ikuti saya." Entahlah, aku percaya begitu saja kepada bapak tersebut. Akhirnya aku mengikutinya, dia mengajakku ke gerobaknya, gerobak yang lumayan besar. Aku tak tahu apa maksudnya kenapa aku diajak ke sini. "Mbak, ngumpet saja di sini. Aman kok, nanti biar saya yang mengecoh mereka." Aku membulatkan netra ini, bapak di depanku ini tahu jika aku memang butuh bantuan. Tanpa pikir panjang aku masuk ke gerobak dan bapak tersebut menutupiku dengan tikar dan terpal yang tidak dipakai. Sementara aku aman, aku bernafas lega. Ku berdoa di dalam hati, memohon agar mereka tidak menemukanku. Ku dengar si bapak menjawab pertanyaan orang yang mencari wanita memakai jaket dan berkerudung, tapi si bapak tersebut berdalih tidak tahu dan tidak hafal dengan tamu pengunjungnya. Ku dengar suara lelaki yang mengumpat dan tidak berapa lama terasa sunyi. Aku yang masih bersembunyi di dalam gerobak dorong yang besar menghela nafas, untungnya di sini aku leluasa bergerak. Ya, gerobak ini biasa dipakai untuk membawa peralatan dan bahan-bahan makanan yang akan dijual di tenda pada malam hari. Biasanya mereka mendorongnya bersama-sama. Jika sendirian mungkin akan terasa berat dan menghabiskan tenaga. Mereka sudah pergi, terdengar suara bapak tadi memberikan informasi kepadaku. "Silakan keluar, Mbak." Aku membuka tikar dan terpal yang menutupi diri ini, lalu berdiri dan melompat keluar. "Makasih, Pak." "Sama-sama. Dulu si Mbaknya menolong kami. Kini aku bersyukur bisa memberikan bantuan ke Mbak." "Maksudnya, Pak?" Aku menatapnya dengan heran. Terlihat bibirnya mengembang sambil matanya menerawang ke langit malam. "Dulu, di suatu malam kami, saya, istri, dan 2 anak kami belum makan dari siang. Mulung barang bekas saja susah dan belum terkumpul juga. Jadi tidak ada yang bisa dijual untuk membeli sebungkus nasi." Dan terlihat mata si bapak berkaca-kaca. Aku akhirnya mengalihkan pandangan ini ke arah meja pengunjung. Di sana tinggal seorang pengunjung yang sedang menikmati makanannya dan rewang, pekerja si bapak, sedang mengelap meja yang kosong. Dan Mbak datang memberikan 4 bungkus nasi buat kami, lalu meninggalkan amplop kepada anak kami. "Terima kasih Mbak, uang yang dikasih kami gunakan untuk modal membuka usaha ini." "Terima kasih Mbak, terima kasih. Kami akhirnya punya penghasilan dan hidup lebih baik." Aku terdiam dan tidak percaya dengan apa yang kudengar. Tak terasa aku ikut menitikkan air mata. "Terima kasih ya Allah, aku tidak menyangka akan hal ini." Si bapak yang menolongku ternyata mengenalku, pantas saja aku familiar dengan wajahnya. "Alhamdulillah Pak, semua datangnya dari Allah. Saya hanya perantara saja." "Iya Mbak, alhamdulillah. Mbak mau makan?" Itu nasi dan lelenya sudah disiapkan. Terlihat Mas yang tadi membersihkan meja membawa piring berisi nasi dan lauknya ke meja kosong. Aku akhirnya berjalan ke sana. Segera ku selesaikan makannya. Karena merasa tidak enak, mereka sudah beres-beres, mungkin mau nutup. Akhirnya aku menghampiri Pak Santo dan pamit sekalian membayar makanan yang telah kumakan tapi dia menolaknya. Tak lupa aku berterima kasih sekali lagi. Selanjutnya aku berjalan meninggalkan tempat itu. Aku tidak tahu arah, tidak tahu harus kemana, yang penting kaki ini melangkah kemana saja. Menjauh dari area apartemen, ingin menyalakan ponsel dan menghubungi Saidah tapi aku takut jika Mas Arkan menelponku ditambah sekarang sudah dini hari, Saidah pun pasti masih tidur. Dari jauh kulihat 2 orang mendorong gerobak dan mereka mendekat. Mbak Cherry, sapa Pak Santo?"
Mau kemana mbak? Aku bingung menjawab. Kalau begitu ke rumah saya saja. Istri saya pasti senang. Tak baik seorang wanita jam segini masih di luar sendirian, mari mbak ikuti kami. Pak Santo mendorong gerobaknya kembali dibantu pekerjanya. Dari belakang aku mengikuti mereka. Inilah pertolongan Allah yang tak terduga. Dari tadi aku bingung mau tidur di mana. Untuk selanjutnya aku menginap bahkan tinggal di kontrakan Pak Santo. Istrinya sangat senang aku mau tinggal di sana, daripada aku mengontrak rumah, ngekos sendiri. Dari rumah kontrakan Pak Santo aku pulang pergi ke pesantren dan tempat kuliah. Aku sudah mengambil keputusan bahwa tidak akan menceritakan masalahku kepada Saidah dan Kak Aidil. Aku tidak mau membuat mereka resah. Apalagi ditambah info dari Kak Samsudin bahwa beberapa hari yang lalu, Kak Aidil dicegat orang yang tidak dikenal dan diancam. Aku tidak mau mereka mendapat masalah karenaku. Aktivitasku berjalan seperti biasa, cuma sekarang aku lebih berhati-hati lagi dalam segala hal. Pov Arkan sebenarnya hati ini selalu memikirkan Nayara, tapi Delima selalu saja mengancamku akan melukai istriku jika aku tidak mengikuti kemauannya. Selama ini dia sudah rela dan membiarkan aku menikahi Nayara karena janjiku kepadanya, bahwa hatiku hanya untuknya, makanya ia kini menagih janjiku. Hari di mana Nayara kesakitan, aku mengikuti permintaan Delima, jika tidak dia akan kembali lagi ke apartemenku dan mencekik istriku. Terpaksa aku menemaninya seharian. Tentu saja aku mengajukan syarat agar menemaninya di rumah utama saja. Bahaya jika menemani di rumahnya. Bisa-bisa mamanya menyuruhku tidur di kamar putrinya seperti dulu aku pernah dikunci satu kamar dengan Delima. Tapi untungnya saat itu tidak terjadi hubungan yang tidak diinginkan. Aku terpaksa tinggal di rumah utama dan Delima yang bolak-balik mengunjungiku di sana. Dia selalu saja mengancamku, bahkan ponselku pun dia yang pegang selama 3 hari dan dimatikan. Ingin sebenarnya bertanya kabar ke Nayara tapi tak kesampaian. Ku hanya berdoa semoga saja dia hanya terjatuh biasa saja dan tidak terlalu parah. Selama di rumah utama, aku menyadari bahwa apa yang menjadi niat awalku menikahi Nayara itu salah. Kini aku telah terpesona oleh dirinya, dia begitu baik dan apa yang dilakukannya begitu natural. Ya, sikapnya kepadaku, kasih sayangnya, kebaikannya, semuanya dia lakukan dengan tanpa embel-embel terpaksa seperti yang aku lakukan. Apakah itu tandanya sekarang aku telah jatuh cinta kepadanya? Aku termakan kata-kataku sendiri, bahwa tidak akan mencintai wanita itu. Kini aku, Nay I love you, aku tersenyum jika membayangkan wajah Nayara yang cantik alami. Apalagi ketika di acara pesta memperingati pernikahan papa dan mama, penampilannya membuat dada ini berdetak tak karuan. Sebenarnya aku ingin mendekatinya namun tangan Delima bergelayut manja di lenganku, sepertinya dia sengaja melakukannya. Nay, aku hanya bisa mencuri pandang ke arahmu. Kamu bahkan tidak melirikku sekalipun, kau tetap berdiri di samping Om dan Tante Herlina. Dandanan sederhana dengan makeup tipis di wajahmu membuat hatiku berdesir, baju yang kau pakai. Iya, baju itu aku ingat sesuatu. Dress baju warna rose brown yang dia coba saat itu di salah satu outlet di mall. Saat aku berjalan berdua dengan Delima tidak sengaja melihat Nayara mematut dirinya di cermin memakai baju itu. Baju atau gamis? Iya gamis. Dia sedang merapikan kerudungnya sambil tersenyum menatap dirinya, terlihat Saidah di belakangnya juga tersenyum menghadap cermin. Aku berpura-pura minta izin ke kamar mandi dari Delima, nyatanya aku mengintip istriku dengan temannya. Saat itu aku seperti terhipnotis melihat kecantikan yang terpancar darinya. Kecantikan alami tanpa polesan apapun, tapi hati ini masih mengingkari jika sudah jatuh cinta kepadanya. Tapi sayangnya aku tidak pernah melihat istriku memakai gamis itu. Gamisnya hanya menggantung di lemari. Kenapa tidak dipakai? Iya, karena aku memang tidak pernah mengajaknya jalan-jalan. Sekedar jalan berdua ke mall tidak pernah, apalagi ke pesta. Aku menyadari ketidakhadiran Nayara di tempat pesta, akhirnya aku keluar dari ruangan tersebut. Saat mata ini sudah menemukan sosok wanita yang anggun itu. Tangan ini ditarik oleh seseorang dan mengancamku, Arkan, ingat aku akan membunuhnya jika kau ingin bersamanya. Bersambung.